Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester 4 Universitas Lemah Papulonro. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Adapun topik yang kami angkat dalam tugas ini adalah mengenai hasil pengujian dan implementasi aplikasi berbasis web bernama To-Do List Planner and Reminder. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat, merencanakan, dan mengatur aktivitas harian mereka secara praktis dan terorganisir. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pengingat atau reminder yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Pada video ini, kami akan menjelaskan secara bertahap proses pengujian aplikasi yang meliputi pengujian white box, pengujian black box, hasil evaluasi melalui kuesioner beta tester, dan terakhir, demo langsung penggunaan aplikasi To-Do List Planner and Reminder. Melalui serangkaian pengujian ini, kami dapat mengevaluasi apakah aplikasi sudah berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang dirancang, serta memahami bagaimana tanggapan pengguna terhadap kemudahan penggunaan, kenyamanan tampilan, dan efektivitas fitur yang tersedia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini kami paparkan secara rinci hasil pengujian yang telah kami lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian white box testing dari aplikasi To-Do List Planner and Reminder yang kami buat. Metode white box testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang menguji logika internal, alur program, dan struktur kode dari fungsi yang diuji. Pada pengujian ini, penguji mengetahui isi kode program dan setiap percabangan atau struktur logika diuji untuk memastikan semua jalur eksekusi telah ditangani dengan benar. Yang pertama, fungsi validasi dan simpan tugas baru atau Add Task Form Submit. Pada pengujian ini, kami menguji alur logika dari fungsi Add Task Form Submit, yaitu fungsi yang dijalankan ketika pengguna menambah tugas melalui form input. Terdapat 5 skenario uji yang kami lakukan untuk memastikan semua kemungkinan kondisi ditangani dengan baik, mulai dari input yang tidak lengkap hingga simulasi error sistem. Berikut ini adalah ringkasan hasil pengujian. Yang pertama yaitu saat judul tugas dikosongkan, sistem berhasil menampilkan pesan error atau judul tugas tidak boleh kosong. Yang kedua, saat tanggal tidak diisi, sistem juga menampilkan pesan error yang sesuai yaitu tanggal tugas tidak boleh kosong. Yang ketiga, saat pengguna memilih tanggal yang sudah lewat, sistem menolak input tersebut dan menampilkan peringatan bahwa tanggal tidak valid. Keempat, ketika semua data diisi dengan benar, sistem berhasil menambahkan tugas, mereset form, dan kembali ke halaman beranda sambil menampilkan pesan bahwa tugas berhasil ditambahkan. Dan yang terakhir, kami juga menguji skenario error, yaitu ketika terjadi kegagalan sistem saat menyimpan data. Dalam kondisi ini, sistem mampu menangani error dengan baik dan menampilkan modal notifikasi kesalahan. Dari semua jalur pengujian tersebut, seluruhnya dinyatakan lulus dan dapat disimpulkan bahwa fungsi validasi tambah tugas berjalan sesuai dengan logika yang dirancang dan siap digunakan oleh pengguna secara optimal. Yang kedua yaitu fungsi toggle status tugas atau toggle task. Selanjutnya, kami menguji fungsi toggle status selesai atau toggle task menggunakan metode white box testing. Fungsi ini dijalankan ketika pengguna menandai tugas sebagai selesai atau belum selesai. Prosesnya dimulai dengan mengambil edit tugas yang dipilih, kemudian sistem mencari data tugas tersebut di dalam array penyimpanan. Dari pengujian yang kami lakukan terdapat 2 jalur utama, yaitu yang pertama, jika ID tugas tidak ditemukan, maka fungsi tidak akan melakukan tindakan apapun. Yang kedua, jika ID tugas ditemukan, maka status tugas akan diubah atau dibalik dari belum selesai menjadi selesai, atau sebaliknya. Setelah itu, sistem langsung memperbarui tampilan daftar tugas dan kalender, sehingga pengguna dapat langsung melihat perubahan statusnya. Berdasarkan hasil pengujian pada kedua kondisi tersebut, seluruhnya berhasil dijalankan tanpa kendala dan fungsi dinyatakan lulus pengujian white box. Yang ketiga yaitu fungsi hapus tugas atau delete task. Selanjutnya, kami melakukan pengujian white box pada fungsi hapus tugas atau delete task yang digunakan untuk menghapus tugas berdasarkan ID.
Secara umum, proses dimulai dengan menampilkan kotak konfirmasi kepada pengguna dengan pesan yakin hapus. Dari pengujian yang kami lakukan terdapat dua jalur logika utama. Yang pertama, jalur pertama P1 terjadi ketika pengguna membatalkan penghapusan, misalnya dengan menekan tombol batal. Pada kondisi ini, sistem tidak melakukan perubahan apapun dan langsung menghentikan proses sesuai dengan logika yang dirancang. Jalur kedua atau P2 terjadi karena pengguna mengonfirmasi penghapusan dengan mengklik "Ya", maka sistem akan menghapus data tugas dari array berdasarkan ID-nya, kemudian memperbarui tampilan tugas dan kalender secara otomatis agar sesuai dengan kondisi terbaru. Berdasarkan pengujian terhadap kedua kondisi tersebut, fungsi deletas berjalan dengan baik dan dinyatakan lulus pengujian. Yang keempat yaitu fungsi filter tugas atau filter task. Fungsi berikutnya yang kami uji adalah filter task, yaitu fungsi yang digunakan untuk menyaring tampilan tugas berdasarkan statusnya. Pada prosesnya, fungsi ini akan membaca parameter filter yang dipilih pengguna, apakah menampilkan semua tugas, hanya tugas yang belum selesai atau pending, atau hanya tugas yang sudah selesai atau completed. Dari pengujian yang kami lakukan terdapat 3 jalur logika utama. Jalur pertama atau P1 untuk filter all, sistem berhasil menampilkan seluruh tugas yang ada dalam array tanpa filter apapun. Jalur kedua atau P2 untuk filter pending, sistem menampilkan hanya tugas-tugas yang belum selesai, yaitu dengan complete sama dengan false. Jalur ketiga atau P3 untuk filter complete, sistem menyaring dan menampilkan hanya tugas yang sudah ditandai selesai, yaitu dengan complete sama dengan true. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa semua jalur logika berhasil dijalankan tanpa kendala, dan sistem mampu menyesuaikan tampilan tugas sesuai dengan filter yang dipilih pengguna. Oleh karena itu, fungsi filter task dinyatakan lulus pengujian white box. Yang kelima yaitu fungsi generate calendar. Fungsi berikutnya yang kami uji adalah generate calendar yang berfungsi menampilkan kalender berdasarkan bulan dan tahun saat ini. Fungsi ini memproses tanggal satu persatu lalu mengecek dua kondisi utama, apakah tanggal tersebut adalah hari ini dan apakah tanggal tersebut memiliki tugas. Dari hasil pengujian white box terdapat 4 jalur logika yang diuji, semuanya lulus. Yang pertama, tanggal biasa ditampilkan tanpa kelas tambahan. Yang kedua, tanggal hari ini diberi kelas today. Yang ketiga, tanggal dengan tugas diberi kelas hashtag. Dan yang terakhir, jika tanggal adalah hari ini dan juga memiliki tugas, keduanya ditampilkan sekaligus. Fungsi ini berhasil menghasilkan kalender yang interaktif dan responsif terhadap data tugas yang ada. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, fungsi simpan pengaturan umum atau Save General Settings. Fungsi terakhir yang kami uji adalah Save General Settings, yaitu fungsi yang digunakan untuk menyimpan data dari form pengaturan umum ke dalam local storage. Proses dimulai dengan mengambil semua input dari form, kemudian data disimpan ke penyimpanan lokal browser. Jika proses penyimpanan berhasil, maka sistem akan menampilkan alert berupa pesan pengaturan umum berhasil disimpan. Dari hasil pengujian white box terhadap jalur logika ini, semua proses berjalan dengan baik, data tersimpan dengan benar, dan notifikasi ditampilkan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, fungsi Save General Settings dinyatakan lulus pengujian dan telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Kesimpulan, dari hasil pengujian white box, seluruh fungsi utama dalam aplikasi To-Do List Planner and Reminder telah berjalan sesuai logika program. Setiap jalur eksekusi berhasil diuji untuk ditemukan error dan semua fitur berfungsi dengan baik. Artinya, aplikasi siap digunakan dengan kinerja yang optimal dan andal. Untuk hasil pengujian akhir, kami akan membagikan hasil evaluasi dari kuesioner beta tester untuk aplikasi To-Do List Planner dan Reminder. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa bermanfaat aplikasi kami dalam membantu pengguna mengelola tugas dan aktivitas harian mereka. Sebelum menampilkan hasil evaluasi kuesioner, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu evaluasi melalui kuesioner beta tester. Evaluasi melalui kuesioner beta tester adalah
Proses pengumpulan umpan balik dari pengguna awal atau beta tester yang mencoba aplikasi sebelum dirilis secara luas. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta pengalaman nyata pengguna saat memakai aplikasi, sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan sebelum aplikasi diluncurkan ke publik. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil evaluasi kuesioner dari responden. Yaitu yang pertama, apakah aplikasi To-Do List membantu Anda dalam mengelola tugas atau aktivitas harian. Dari hasil kuesioner, seluruh responden menyatakan bahwa aplikasi To-Do List Planner dan Reminder sangat membantu mereka dalam mengatur, memprioritaskan, dan mengingat tugas harian. Fitur pengingat, kemudahan penggunaan, serta kemampuan mencatat dan memprioritaskan aktivitas menjadi poin utama yang diapresiasi oleh para pengguna. Hasil yang kedua, apa saran atau masukan Anda agar aplikasi ini menjadi lebih baik? Setelah mengumpulkan umpan balik dari para beta tester, berikut adalah beberapa saran dan masukan yang dapat membuat aplikasi To-Do List Planner dan Reminder menjadi lebih baik ke depannya. Dari hasil kuesioner, beberapa masukan utama yang muncul antara lain fitur notifikasi dan pengingat yang lebih fleksibel, integrasi dengan kalender, tampilan antarmuka yang lebih sederhana dan mudah digunakan, sinkronisasi antar perangkat, tutorial penggunaan untuk pemula, kemampuan penggunaan secara offline, serta masukan-masukan ini sangat berharga untuk pengembangan aplikasi agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir yaitu apa saja kendala yang Anda temui selama menggunakan aplikasi ini. Berikut hasil evaluasi terkait kendala atau hambatan yang dialami para beta tester selama menggunakan aplikasi To-Do List Planner dan Reminder. Dari hasil kuesioner, berikut beberapa kendala utama yang dialami para pengguna, yaitu aplikasi lambat memuat data dan kadang tidak responsif. Yang kedua, notifikasi tidak muncul tepat waktu sehingga tugas bisa terlewat. Selanjutnya, tampilan membingungkan jika ada banyak tugas, terutama di perangkat HP. Selanjutnya, sinkronisasi antar perangkat belum berjalan lancar. Tombol navigasi mengganggu saat diakses lewat HP. Sebagai pengguna lupa membuka aplikasi sehingga tugas terlewat. Terima kasih banyak kepada seluruh beta tester yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, serta berbagi pengalaman selama menggunakan aplikasi To-Do List Planner dan Reminder. Masukan Anda sangat berharga dan menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk terus mengembangkan aplikasi ini agar semakin mudah digunakan, lebih fungsional, dan mampu membantu mengelola aktivitas harian dengan lebih efektif. Kami berkomitmen untuk memperbaiki kendala yang ada dan menghadirkan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan Anda. Bersama-sama kita wujudkan aplikasi yang tidak hanya membantu mengatur tugas, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pengguna. Terus ikuti perkembangan kami dan jangan ragu untuk memberikan feedback di masa mendatang. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengujian black box testing untuk aplikasi To-Do List Planner and Reminder. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang hanya melihat hasil dari fungsi aplikasi tanpa mengetahui kode di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari sisi pengguna. Berikut adalah fitur utama dari aplikasi To-Do List Planner yang akan diuji menggunakan metode black box. 1. Menambahkan tugas baru. 2. Menampilkan daftar tugas. 3. Menyaring tugas. 4. Menghapus tugas. 5. Menandai tugas selesai. 6. Validasi forum input. 7. Kalender dengan penanda tugas. 8. Penyimpanan pengaturan umum. Dan 9. Mode terang atau gelap. Nah, untuk pengujian fitur yang pertama yaitu menambahkan tugas baru. Fitur ini digunakan untuk menambahkan tugas melalui forum input. Jika semua data diisi dengan benar, tugas akan disimpan dan ditampilkan. Nah, untuk fitur menambahkan tugas baru, di sini terdapat beberapa forum yang bisa diisi.
mulai dari judul tugas, deskripsi, tanggal, waktu, prioritas, hingga kategori. Di sini saya ingin mencoba mengisi judul tugas dengan mengisinya dengan ngoding. Dengan deskripsi tugas akhir. Saya ingin memilih tanggal 14 Juli 2025 jam 12.00. Prioritas sedang dengan kategori perkuliahan. Simpan tugas. Nah, jika form diisi dengan benar, tugas akan ditambahkan dan pengguna diarahkan kembali ke beranda. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengosongkan judul tugas. Saya masukkan deskripsi mata kuliah rekayasa angkat lunak. Tanggal 12 Juli 2025, waktu 13.00, prioritas tinggi, kategori perkuliahan. Simpan tugas. Maka akan muncul pesan error atau pesan kesalahan, judul tugas tidak boleh kosong. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan tugas baru kembali dengan judul tugas belajar. Deskripsi tugas RPL. Tanggal, saya akan memilih tanggal kemarin. Waktu 14.00, prioritas rendah, kategori perkuliahan, simpan tugas. Maka muncul lagi pesan error. Tanggal tugas tidak valid, silahkan pilih tanggal yang akan datang. Fitur yang kedua yaitu menampilkan daftar tugas. Semua tugas dapat dilihat di halaman kelola tugas. Nah, fitur yang kedua yaitu menampilkan daftar tugas. Nah, kita bisa lihat di sini, semua tugas sudah ditampilkan di fitur kelola tugas. Kita bisa lihat bahwa tugas yang baru saja saya tambahkan sudah ada di fitur kelola tugas. Fitur yang ketiga yaitu menyaring tugas atau filter. Filter digunakan untuk menampilkan hanya tugas yang belum selesai atau sudah selesai. Nah, fitur yang ketiga yaitu menyaring tugas atau filter. Di sini ada 3 kategori dalam kelola tugas yaitu kategori semua, belum selesai, dan selesai. Jika kita mengklik tombol semua, maka semua tugas yang telah kita tambahkan akan muncul di sini, baik yang belum selesai maupun yang telah selesai. Nah, jika kita mengklik tombol belum selesai, maka tugas yang muncul adalah tugas yang belum terselesaikan. Nah, jika kita mengklik tanda centang, maka tugas akan selesai dan akan muncul pada filter selesai. Nah, ini tugas yang sebelumnya kita klik selesai, maka akan muncul di kategori selesai. Fitur yang keempat, menghapus tugas. Tugas bisa dihapus melalui tombol silang pada setiap item tugas. Nah, fitur selanjutnya yaitu hapus tugas. Di sini saya akan mencoba klik tombol hapus pada salah satu tugas. Nah, di sini akan muncul konfirmasi jika ya tugas dihapus dari daftar. Klik OK. Nah, otomatis tugas terhapus dari daftar atau dari kelola tugas. Nah, jika saya mengklik hapus tugas, tetapi saya mengklik tombol batal, maka tidak terjadi perubahan, artinya tugas tidak dihapus. Fitur yang kelima, menandai tugas selesai. Tombol centang digunakan untuk menandai tugas selesai. Nah, selanjutnya yaitu fitur tandai tugas selesai. Nah, pada kategori belum selesai, kita klik ikon selesai pada salah satu tugas, dan hasilnya yaitu tugas menjadi selesai dan tampilannya akan tercoret seperti ini. Tetapi jika kita mengklik kembali tanda selesai atau kita batalkan selesai, maka tugas akan kembali ke kategori belum selesai. Nah, seperti ini. Fitur keenam, validasi forum input.
Form validasi memastikan tidak ada input kosong atau tunggal yang tidak valid. Nah, fitur selanjutnya yaitu validasi forum input. Nah, di sini jika saya mengosongkan judul tugas, saya isi tanggal yang valid, waktu 12.00, prioritas sedang, kategori pribadi, simpan tugas, maka akan muncul pesan kesalahan atau pesan error, judul tugas tidak boleh kosong. Nah, jika saya memasukkan judul tugas, tetapi di sini saya mengosongkan tanggal. Nah, otomatis di sini juga akan muncul pesan kesalahan atau pesan error, yaitu tanggal tugas tidak boleh kosong. Nah, jika judul tugas saya tambahkan beserta deskripsi dan tanggalnya, tetapi tanggalnya yaitu tanggal kemarin, maka juga akan muncul pesan kesalahan bahwa tanggal tugas tidak valid, silahkan pilih tanggal yang akan datang. Nah, jika saya mengisi judul tugas serta deskripsi dan juga tanggal yang valid, maka simpan tugas berhasil ditambahkan di beranda atau di kelola tugas. Nah, ini. Fitur 7, kalender dengan penanda tugas. Tanggal yang memiliki tugas akan ditandai dengan titik merah di kalender. Nah, fitur selanjutnya yaitu fitur kalender dengan tugas. Di sini saya akan mencoba menambahkan tugas. Saya pilih tanggal 15 Juli 2025 waktu jam 9.00. Prioritas rendah, kategori pribadi, simpan tugas. Nah, di sini pada kalender pada tanggal 15 Juli 2025 akan muncul titik merah yang menandakan tugas ditambahkan pada tanggal 15 Juli 2025. Jika tugas dihapus, maka pada kalender titik merah juga ikut hilang. Fitur ke-8, pengaturan umum disimpan. Maka pada kalender titik merah juga ikut hilang. Fitur ke-8, pengaturan umum disimpan. Pengguna dapat mengubah email, nama, bahasa, dan zona waktu lalu menyimpannya. Nah, selanjutnya yaitu fitur simpan pengaturan umum. Di sini, saya ingin mencoba mengisi nama pengguna, email, bahasa aplikasi, zona waktu, notifikasi pengingat, nama user, mail, bahasa aplikasi, bahasa Indonesia. Di sini terdapat beberapa bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Prancis, dan Dutch. Di sini saya pilih bahasa Indonesia dengan zona waktu yang Jakarta. Notifikasi pengingat, harian mingguan, kita bisa mencentang atau tidak. Di sini saya akan menyimpan pengaturan. Nah, pengaturan umum berhasil disimpan. Oke. Nah, jika apabila isi nama kosong, kita kosongkan nama pengguna, lalu kita klik simpan pengaturan, maka pengaturan tetap disimpan karena tidak ada validasi wajib nama. Dan fitur yang ke-9 atau yang terakhir yaitu mode terang atau gelap. Mode gelap dan terang bisa diaktifkan dengan toggle di pojok kanan atas. Nah, fitur yang terakhir yaitu mode terang dan mode gelap. Di sini saya akan mengklik toggle dark mode. Maka tampilan berubah ke mode gelap. Dan saya akan mengklik kembali ke mode terang. Nah, tampilan akan berubah kembali ke mode terang. Nah, dari hasil pengujian black box,
Seluruh fitur utama aplikasi To-Do List, Planner, and Reminder berjalan dengan baik dan memberikan umpan balik yang jelas jika terjadi kesalahan input. Dengan demikian, aplikasi ini dinyatakan siap digunakan. Nah, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan aplikasi web kami, yaitu aplikasi To-Do List, Planner, and Reminder. Pertama, mari kita lihat tampilan utama aplikasi. Di sisi kiri terdapat sidebar dengan berbagai menu navigasi seperti beranda untuk melihat ringkasan tugas, tambah tugas untuk membuat tugas baru, kelola tugas untuk memantau dan menyelesaikan tugas, pengaturan untuk mengatur preferensi aplikasi, dan help system untuk panduan penggunaan aplikasi. Di halaman beranda, pengguna dapat melihat kalender interaktif yang menampilkan tanggal dengan indikator jika terdapat tugas di hari tersebut. Pengingat tugas yang akan datang, tugas hari ini, dan tugas yang lewat waktu ditandai secara khusus agar tidak terlewat. Dan tugas yang sudah kadaluarsa akan muncul dengan tanda peringatan merah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu pada menu tambah tugas. Di sini kita bisa menambahkan tugas baru dengan mengisi judul tugas, misalnya rapat organisasi, deskripsi yang bersifat opsional, yaitu bisa diisi, bisa juga tidak. Dan saya ingin mengisi deskripsinya. Tanggal 18 Juli 2025, pukul 14.00, prioritas sedang, kategori perkuliahan, dan simpan tugas. Tugas berhasil ditambahkan. Oke. Nah, otomatis tugas akan muncul di beranda pengingat. Dan juga nantinya akan otomatis muncul pada kelola tugas atau daftar tugas. Selanjutnya di menu kelola tugas, pengguna dapat mencari tugas dengan kata kunci. Memfilter tugas berdasarkan status semua, belum selesai, atau sudah selesai. Menandai tugas selesai dengan menekan ikon centang atau menghapus tugas dengan ikon silang. Ini sangat membantu untuk mengorganisir banyak tugas sekaligus. Selanjutnya pengaturan. Di menu pengaturan, Anda dapat mengubah nama pengguna dan email. Bahasa aplikasi tersedia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Untuk zona waktu sesuai lokasi Anda. Dan referensi notifikasi, harian, mingguan, dan khusus. Aplikasi akan mengingat pengaturan ini secara otomatis. Selanjutnya ada mode terang dan gelap. Gunakan tombol saklar tema di kanan atas untuk beralih antara mode terang dan gelap. Tampilan akan menyesuaikan secara otomatis. Dan yang terakhir, menu Help System. Jika Anda butuh bantuan masuk ke menu Help System, di sini tersedia panduan lengkap mulai dari cara memulai aplikasi, cara menambah dan mengelola tugas, sampai mengatur preferensi aplikasi dan tema. Panduan ini menggunakan sistem akordeon interaktif yang mudah digunakan. Itulah fitur-fitur utama dari aplikasi To-Do Planner dengan tampilan yang responsif, fitur lengkap, dan navigasi yang mudah. Aplikasi ini siap membantu Anda jadi lebih produktif.